Sipa, Udel, ngobrol bareng. Hai teman-teman, di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih terkait proses penerimaan mahasiswa baru. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih proses penerimaan mahasiswa baru, langsung aja simak video kali ini. Nah bener banget sih kata Pudel. Nah karena kemarin juga baru banget penerimaan mahasiswa lewat jalur SNBT, dan beberapa bulan lalu juga udah ada jalur SNBP ya. Jadi ini lagi musim-musimnya maba banget. Oleh karena itu langsung aja nggak sih? Nah tapi kita tuh nggak sendiri gitu loh guys ngobrolnya. Kita nanti bakal ditemenin oleh seseorang. Penasaran nggak? Penasaran banget nih. Gimana kalau langsung aja kita hadirin bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik Kak? Kok kabar baik? Kalian gimana? Baik dong Kak. Nah aku mau nanya nih Kak, Kakak udah siap belum untuk memberikan informasi buat teman-teman kita yang nonton video ini? Tentunya siap banget sih, karena kan kita mau tahu nih kalau di visit kayak gimana, terus di rekom juga mau kayak gimana kan. Rating dong 1 sampai 10 kesiapannya. Kesiapannya 8, 9, 8. It's okay. Ini biar teman-teman nggak penasaran siapa sih bintang tamu spesial kita hari ini, langsung aja kali ya Kak, boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Marcella. Aku dari FISIP 2021 dan di sini aku merupakan kepala departemen advokasi kesejahteraan mahasiswa di FISIP 4 tahun ini. Salam kenal semua, salam kenal. Oke, salam kenal Kak Marci. Nah, tadi tuh kita Kak Marci nyebutin kalau dia itu ketua Adkesma BEM FISIP. Keren banget gak sih Put? Nah, aku kepo dikit nih Kak. BEM FISIP itu Adkesmanya tuh gimana sih? Boleh nggak di-spill dikit aja? Oke, jadi kalau Adkesmanya FISIP itu nama kepanjangannya itu adalah advokasi kesejahteraan mahasiswa, which is kita emang memperjuangkan gitu kesejahteraan mahasiswa yang ada di FISIP 4. Dan kalau di FISIP sendiri, di BEM FISIP kita tuh ada di bawah naungan bidang PSP atau pengabdian sosial dan politik kayak gitu. Oke, mirip sih, kita juga departemennya sama dengan Adkesma. Terus tapi bedanya kita itu di bawah departemen namanya kemahasiswaan. Kalau kakak tadi ini ya PSP. Oke, tapi sama sih kita memperjuangkan apa ya, advokasi mahasiswa di ilmu komunikasi. Tapi kapan sih kalau masa-masa maba gini jadi nostalgia nggak sih waktu maba dulu? Waduh, jujur ya, nostalgia kayak setiap ada maba yang ngechat kayak, ih aku pernah mabanya gitu. Aku nanya nih Kak, kalau dari Kak Marci sendiri kalau waktu maba itu ada nggak sih pengalaman yang sangat berkesan? Kalau aku kebetulan anak 2021, which is itu masih zaman COVID, jadi kita masih serba online kayak gitu. Terus kalau waktu yang berkesan itu adalah saat kita daftar ulang, karena kan daftar ulang kita serba online ya, kita mau komunikasi sama teman juga online kayak gitu. Terus juga dokumen-dokumen harusnya diurus secara online. Itu sih berkesannya dari aku, karena kalau sekarang kan udah serba offline juga ya. Kalau dulu aku masih online sih. Kalau dari Sipa sendiri ada nggak sih yang berkesan waktu maba dulu? Aduh, kalau aku sih nggak usah dibilang ya, pasti kayak ada aja hal-hal konyol di dalam kehidupan ini. Ya gitu deh, nggak mau deh aku spill. Boleh kali di spill sih. Aku dulu waktu pertama kali menginjakan kaki di Unpad, aku jatuh depan rektorat terus keseleo selama 3 hari. Itu kayaknya bad luck aja sih. Kayak, tapi jujur sakitnya tuh nggak terlalu sakit, tapi lebih malu aja di depan maba-maba yang lain kan mereka lagi foto. Itu Kak Marci nggak gitu ya? Kan? Iya, nggak tahu. Karena nggak. Sebelumnya aku juga nggak ya. Ya, yang masa lalu mungkin Jadi kayak core memories. Tapi aku juga jadi keinget nih masa-masa maba gini, waktu daftar ulang, waktu excited, waktu lulus juga. Tapi teman-teman yang ada yang lagi nonton video ini juga mungkin udah penasaran nih, gimana sih proses penerimaan mahasiswa baru di Adkesma BEM FISIP sendiri. Langsung aja kali ya Kak, boleh langsung di spill. Oke, kalau di BEM FISIP sendiri kita kolaborasi sama departemen KPSDM, itu departemen kaderisasi kayak gitu. Dan kita tuh kaderisasi ngurusin nanti buat penerimaan mahasiswa baru. Kalau Adkesma ini ngurusin kayak daftar ulangnya kayak gimana kayak gitu. Jadi mahasiswa baru ini mereka diarahkan buat ngisi pendataan. Terus nanti di pendataan ini ada data diri, terus juga data mereka masuk prodi apa, terus juga kita ada pendataan teman disabilitas kayak gitu. Iya. Jadi kita bisa ngebantu nih ketika dia nanti melangsungkan masa studi, dia bisa butuh bantuan apa kayak gitu. Terus juga di FISIP sendiri nanti kita kolaborasi juga sama hima-hima. Kalau di FISIP sendiri ada 13 hima.
kayak gitu. Tugas coding. Iya betul. Jadi nanti saat mereka udah ngechat ke narahubung yang visip, mereka juga akan diarahkan ke Hima. Terus juga kalau misalnya ada yang duluan ngechat Hima dulu, dan Himanya bakal ngarahin buat ngechat visip juga. Kayak gitu sih kalau di visip. Mirip-mirip sih kak sama Adkes My Welcome sendiri. Jadi di My Welcome itu ada proker namanya I Welcome. Nah I Welcome ini yang bertugas untuk menyambut maba baru sama daftar ulangnya segala macam dari My Welcome itu di I Welcome. Terus di kami juga ada Instagram Welcome Care. Nah nanti di Instagram ini juga kami sering menyebarkan informasi buat mahasiswa yang mau komunikasi. Jadi buat teman-teman yang belum follow, boleh di follow di Adkes ini. Nah. Terus selain itu kami juga ada official akun Welcome Care. Terima kasih kata Pudel, kita punya Instagram namanya Welcome Care. Kalau di BEM Visip sendiri, sebenarnya punya Instagram sendiri. Kita punya Instagram sendiri namanya Visip Care Center. Jadi informasi semua soal kemahasiswaan, baik itu mahasiswa baru atau mahasiswa aktif, bisa di-share di situ. Sama sih, kita juga share-share mengenai beasiswa misalnya, terus pendaftaran ulang, wisuda, gitu-gitu lah ya. Tadi kan udah nih kita tahu alurnya BEM Visip sama Hima Elkom, ternyata sama ya, sama-sama informasinya di post di Instagram, kemudian mahasiswa barunya chat ke narahubungnya, dan nanti masuk grup, di grup itu dapat informasi ya 11-12 ya ternyata. Nah kalau gitu aku pengen nanya deh, pasti kayak waktu penerimaan maba ini tuh nggak selalu smooth ya nggak sih? Pasti ada kendalanya. Boleh dong diceritain, ada nggak sih kendala-kendala dari penerimaan maba? Oke, kalau di FISIP sendiri kendalanya pertama adalah mahasiswanya banyak. Jadi kalau di FISIP itu kebetulan seangkatan bisa di angka 800, which is kita ngurusinnya juga gak sebanyak itu pertama. Terus yang kedua ini adalah saat mahasiswa udah mengeluhkan soal UKT kayak gitu. Jadi kalau di FISIP sendiri kemarin kan cepat ada heboh-heboh UKT naik ya. Terus jadi banyak mahasiswa yang mengeluhkan, aduh kak aku nggak sanggup kalau bayar UKT itu sih kesulitan kita. Terus kesulitannya lagi adalah kalau misalnya mabanya ini suka bingung, tapi suka nanyanya membingungkan juga kita kayak gitu. Itu sih, iya jadi bingung sendiri. Aduh kira-kira ini maksud pertanyaannya apa ya? Tapi setelah dikonfirmasi, oh ternyata mabanya nanya kayak gini loh. Gitu sih paling kesulitannya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ya kalau lebih sama sih, apalagi yang tadi chat yang gak jelas gitu, saya ya namanya maba, mungkin mereka belum tahu kayak membuat kalimat yang benar yang mudah. Jadi kita suka bingung, tapi suka kita tanya orang juga, ini maksudnya gimana, ada screenshotannya kan misalnya kendalanya di laman web pendaftaran ulang gitu sih. Terus yang UKT itu gimana sih kak? Kok bisa sampai ada ribut-ribut gitu, emang naiknya berapa? Oke, kalau di FISIP sendiri itu kemarin sempat ada kenaikan di kisaran 500 sampai 3 juta kayak gitu. Tapi kan itu emang ada peraturan yang dari pusatnya ya, dan tapi setelah ada konfirmasi lagi nih dari pihak pusat buat kembali lagi UKT yang ke tahun kemarin, so far udah belum ada keluhan lagi sih soal UKT kayak gitu, dan semoga emang nggak ada kayak gitu. Untuk untuk maba yang ngeluh sendiri itu ada nggak cara mengatasinya itu? Apakah dihubungkan kemana atau mereka gimana? Oke. Jadi kalau dari FISIP sendiri kita biasanya ngasih pengertian ke mabanya kayak gitu. Jadi kalau kita tuh kayak ada buka konsultasi dokumen. Jadi saat misalnya dia tiba-tiba dapat nominal gede nih, terus kita coba bantu cross check lagi, ternyata emang dia nggak sesuai nih dapat nominal gede, kita kayak coba arahin ke helpdesk 4 kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya emang kira-kira nih sesuai nih antara jumlah pendapatan, jumlah tanggungan dia sama nominal UKT yang dia dapat, itu kita kasih pengertian kayak kalau UKT itu sistemnya kayak gini loh. Jadi kalau misalnya ternyata kamu masih keberatan, kita juga kayak ngasih tawaran di semester 2 biasanya ada keringanan UKT gitu. Jadi emang harus komunikatif sih kalau teman-teman maba tuh. Mereka juga ya namanya mahasiswa baru, jadi harus ada komunikasi. Kalau pengalaman yang paling berkesan waktu menerima maba gini apa? Pengalaman berkesan tuh saat klien kamu tiba-tiba kayak dibom chat. Itu sangat real. Iya, terus dibom chat, terus kayak sampai jam subuh tuh kadang masih suka ada yang nanya. Terus kalau nggak jawab kan suka gak enak ya gitu. Tapi senang sih karena kapan lagi kita bisa ngobrol sama teman-teman maba secara langsung kan, kayak gitu sih kalau di aku. Pernah nggak sih kak ketemu kayak maba yang bukan aneh ya, tapi kayak absurd gitu? Aduh itu mah pasti ada ya, kayak setiap lubang tuh pasti ada. Cuman kayak ya udah nggak apa-apa, namanya juga kan resiko pekerjaan gitu. Berarti harus banyak sabar. Iya banyak sabar, nggak apa-apa nanti. Kita juga pernah sih kak ya, gimana ya?
pasti kayak karakter orang tuh kan beda-beda ya. Kalau dari Kak Marisa sendiri waktu maba dulu ada kesulitan nggak waktu daftar ulang? Oke, kalau aku kesulitannya itu sih karena aku masih COVID kan, banyak persyaratan yang harusnya diurus secara langsung, cuman karena ada pembatasan dari si kantor desanya, terus dari rumah sakitnya, jadi itu bikin si dokumen ini suka terlambat gitu sih prosesnya kayak gitu. Terus juga waktu itu kadang suka mungkin sampai sekarang juga masih suka ada gangguan laman kayak gitu. Itu sih kalau kendala-kendalanya, tapi overall masih terkendali. Kalau dari Siva dulu ada nggak kendala waktu daftar ulang? Aduh, alhamdulillah aman ya, nggak ada kendala apa-apa. Untung apa ya, aku dulu maba itu sangat membaca apa yang ada di grup, jadi enggak juga ya. Ya kalian sebagai maba harus pintar-pintar cari info guys. Kalian harus lihat sosial media BEM fakultas atau hima prodi gitu-gitu biar kalian nggak ketinggalan info juga. Intinya jangan terlalu mepet sih kalau ngurusin registrasi itu, soalnya itu fatal banget. Masa kalian udah capek-capek ngejar-ngejar PTN tapi kayak waktu daftar ulangnya males-malesan kan, jadi kayak kebuang ya perjuangannya. Itu aja sih. Terus nah kakak kan waktu itu kan lagi pandemi ya. Terus itu kalau boleh tahu orientasinya gimana deh waktu masa orientasi Prabu? Oke, kalau aku kebetulan orientasinya juga online, gitu. Baik itu yang orientasi univ atau orientasi tingkat fakultas, sama orientasi tingkat prodi juga aku masih online kayak gitu. Jadi kalau waktu itu aku Prabu, kita kayak nonton live streaming gitu di YouTube, kayak gitu. Bosan gak sih Kak? Jujur bosan sebenarnya, karena kan kayak kalau ngelihat orang-orang lain ya yang tahun-tahun sebelumnya mereka euforia maba itu kerasa gitu, kalau kita kayak nonton gitu, itu sedih sih sebetulnya. Terus juga di penerimaan mahasiswa baru fakultas juga kita tuh kayak nontonin di Zoom. Terus kalau misalnya, tapi kalau fakultas mungkin karena mahasiswanya lebih sedikit juga, jadi kayak lebih kepantau gitu. Apalagi yang di prodi juga karena kalau aku cuma satuan di prodi aku, jadi kayak di Zoom tuh kayak saling lihat satu sama lain gitu loh, kayak tatap-tatapan. Jadi kayak itu sih yang sedihnya saat orang-orang bisa orientasi secara langsung, aku masih kayak online sih. Kamu nggak sih ngelihat apa Prabu angkatan 22 kayak gitu. Dari masa online itu ada nggak sih yang seru Prabunya gitu? Kalau yang no hard feeling ya, tapi kayak membosankan buat aku karena kita kan ngobrol sama temannya masih chat, sedihnya tuh bukan membosankan, itu menyedihkan. Kayak sedih, sayang itu ya, bisa ketemu langsung ya sama teman-teman. Karena aku pun sama teman-teman aku ketemunya setelah semester 3. Wah, iya, ini kayak setahun ya, teklokan ini. Terus waktu ketemu kaget nggak? Kayak kita dulu ketemunya di Zoom loh gitu. Gitu. Selanjutnya kita ngapain deh sih? Kita bakal lanjut ke sesi G. Nah, sekarang udah ada spin wheel nih. Jadi di spin wheel ada 5 kategori, bisa dilihat kantin, orientasi, comfort place, dan matkul. Nah sebenarnya ini gamenya simpel aja sih. Nanti kita bakal spin dari spin wheel ini, dan nanti di kategori ini ada pertanyaan untuk Kak Marci. Biasanya simpel aja guys. Boleh kita mulai ya? 1, 2, 3. Dinding. Kantin. Kantin. Mungkin pertanyaan dari apa aja Kak? Kalau Kak Marci sendiri kantin yang worth it di Unpad itu apa? Oke, mungkin aku disclaimer dulu kalau aku sebetulnya belum jelajah kantin se-Unpad, tapi so far yang aku suka itu adalah Vkom. Oh iya. Vkom. Iya. Karena Vkom tuh makanannya kayak yang simpel-simpel tapi kayak enak gitu loh gitu. Dan murah juga. Dan murah, betul kayak gitu. Aku kebalikannya Kak, aku malah suka seblak pisip. Jujur aku gak pernah makan seblak pisip. Oh iya. Tahu. Mungkin next time lah ya. Next time. Mungkin kita bisa bareng makan gitu ya. Mungkin next question. Oke, udah di comfort place. Waduh. Ayo boleh sih. Oke, kakak kan udah dari 2022 ya berarti di Nangor ya? Yes, 2022. Nah, kira-kira selama di Nangor ada nggak sih tempat yang jadi comfort place kakak, mungkin buat belajar atau ya buat santai-santai doang? Kalau ngomongin comfort place, pasti yang pertama kosan sih. Betul. Kosan. Cuman
Kalau misalnya secara keseluruhan aku suka perpus fisip. Oh iya. Perpustakaan fisip. Kenapa tuh? Soalnya perpustakaan fisip tuh kebetulan kayak dingin, terus juga terang, terus juga sepi. Oh, Jadi iya. kayak kalau misalnya mau belajar tuh enak kayak gitu sih. Nanti kapan-kapan lihat perpus fisip. Boleh. Oh berarti untuk umum ya? Udah bisa sih pakai soalnya. Oh ya, oke. Boleh deh Put, kita nanti Boleh. belajar bareng ngerjain project UAS. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir dari games, boleh di spin. Ding ding ding. Matkul, boleh Put Oke, pertanyaannya? langsung aja, Kak. Matkul yang kakak paling suka dan paling berkesan itu apa sih kak? Untuk maba atau beberapa semester Iya, terakhir deh? akhir-akhir ini deh. Kalau akhir-akhir ini aku ada matkul itu namanya praktikum implementasi pembangunan masyarakat. Wah, Ya, jadi dengarnya aja udah keren ya. Ya. Jadi matkulnya kita turun ke masyarakat, terus kita liputin masyarakat selama 2 bulan. Jadi aku kebetulan terbalik dari desa itu, dan desa ini ada di Kabupaten Bandung gitu. Terus kayak serunya karena kita bisa liputin sama teman-teman selama 2 bulan, terus juga bisa jauh dari suasana perkotaan, terus kayak ngerasain tuh setiap pagi itu kayak masih kabut. Ada begitu ya? Kak? Iya ada, kayak gitu itu sih berkesannya, terus juga bisa tahu masyarakat langsung. Oh iya Kak, tapi kayak agak mirip-mirip gitu ya sama kakaknya, apa beda? Sebetulnya mirip-mirip sih. Jadi kalau kakaknya kan pertama dari waktunya cuma sebulan, terus kalau kakaknya itu dia lebih ke cara bikin program buat memberdayakan masyarakat. Kalau aku waktu itu kayak cari masalah masyarakat, gitu. Oke. Seru ya, 2 bulan nih, Iya, 2 bulan menghirup udara. Iya segar. Gitu, aduh enak sekali. Oke, dengan berakhirnya sesi game ini mungkin berakhir juga lah sesi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Marsi. Mungkin makasih banyak Kak udah mau memberikan informasi yang sangat informatif bagi teman-teman dan juga bagi kami sendiri. Kesan-kesan terakhir dari Kak Marci buat maba-maba Unpad sekarang. Oke, kalau dari aku buat teman-teman mahasiswa baru, semangat buat pendaftaran ulangnya, terus buat masa mahasiswa barunya. Kalau misalnya ada kebingungan atau ada pertanyaan, jangan ragu buat nanya kakak tetehnya, karena kita semua pasti siap bantu. Terus juga jangan lupa buat ikutin semua rangkaian penerimaan mahasiswa baru di tingkat prodi, fakultas dan juga universitas, karena pasti seru, karena kita bisa ketemu teman-teman baru dan juga bisa kenal nih tempat kuliah kita secara langsung kayak gimana. Itu sih dari aku. Bener banget kata Kak Marci, masa maba itu masa terseru. Jadi kalian harus ikutin semua ospek semua ya orientasi gitu loh. Pokoknya terseru deh, masa maba tuh gak bakal keulang. Kalian harus nikmatin itu. Mungkin sekian Siput Ngobar. Simpah, Udah pamit undur diri. Dadah.